Adam itu adalah manusia pertama ciptaan Tuhan ya, kalau dari kitab suci. Dimana Adam itu Tuhan ciptain dari debu dan tanah, dan Tuhan taruh di Taman Eden ya. Karena Adam itu melihat semuanya itu berpasang-pasangan, burung itu berpasang-pasangan. Adam ada bilang gitu ke Tuhan bahwa dia pengenlah ada pasangannya juga gitu. Akhirnya pada saat Adam lagi tertidur, Tuhan menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Hawa itu adalah pasangannya Adam. Tuhan ciptakan dari tulang rusuknya si Adam. Mereka itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden, ada banyak pohon-pohon, binatang-binatang, tapi ada satu pohon yang nggak boleh mereka makan, Tuhan larang gitu. Nah, tiba-tiba ada seekor ular. Nah, ular ini mencoba atau menggodai perempuannya, yaitu si Hawanya, untuk memakanlah buah di tengah-tengah Taman Eden itu, yang dimana Tuhan itu larang. Ular itu udah bilang ke Hawa, sekali-kali kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu tidak akan mati. Nah, akhirnya Hawa cobain deh itu buahnya. Akhirnya Hawa kasih ke Adam buahnya. Lalu Adam memakanlah buah ini. Lalu Tuhan tahu mereka itu makan buah yang Tuhan larang di Taman Eden. Lalu Adam itu menyalahkan Hawa. Perempuan ini yang memberikan buah ini kepada saya. Lalu Hawa itu menyalahkan si ular. Ular ini yang menyuruh saya makan buah tersebut. Sempat ada percakapan antara Tuhan dan malaikat. Jadi Tuhan bilang bahwasanya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi gitu. Malaikat merespon itu, kemudian mempertanyakan, mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Malaikat ini sebenarnya pernah menyaksikan suatu bangsa pernah menumpahkan darah sebelumnya. Nah, respon Tuhan menjawab pernyataan malaikat tersebut adalah, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Sesudah percakapan itu, maka diciptakanlah Adam. Dari situ, Adam ini mulai diperkenalkanlah hal-hal yang basic, mungkin dari benda-benda, terus dari seluruh hal di taman langit. Di salah satu hadis, Adam itu merasa kesepian. Setelah itu dia berdoalah kepada Tuhan untuk minta pasangan. Dan kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Di situ sebenarnya Tuhan menjelaskan bahwasanya Tuhan memberikan semua apapun yang ada di surga, buah-buahan seperti itu, tapi dilarang untuk mendekati satu pohon tertentu, seperti itu. Adam itu tuh dia itu bekerja untuk Tuhan. Lalu setelah diciptakannya Hawa, nah dia tuh membantu ngajarin Hawa gitu loh, bagaimana bekerja di tamannya Tuhan. Nah, tapi mungkin karena memang Adam itu tuh terfokus untuk bekerja, akhirnya mungkin si Hawa merasa kesepian gitu. Nah, akhirnya di situ si Hawa mulai mencari kesibukan lainnya, yang dimana membuahkan perselingkuhan dengan Lucifer. Selamat datang, Tesya, Dokter Tesya, dokter gigi. Halo semuanya, salam kenal. Kenapa Dokter Tesya bisa ada di sini? Ingin berbincang-bincang. Ingin berbincang-bincang. Di sini ada The Real yang punya spek DNA Hawa yang kita taruh di sini. Waduh. Oke, kita sekarang akan poin by poin kali ya. Karakter-karakternya Adam dan Hawa yang kita maksud dari tadi ini, itu memang Adam dan Hawa yang dimaksud adalah manusia yang diciptakan pertama. Tentu saja harus kita bawa ke dalam kategori DNA awal. Karena kan gimana pun juga mereka manusia pertama nih gitu. Jadi nggak mungkin nggak
masuk ke dalam list DNA awal gitu. Dari Tesya yang udah lu cari tahu tentang karakter-karakternya Adam. Kalau karakter Adam itu mungkin yang pertama dia lumayan taat aturan ya, karena kan dia kan bekerja untuk Tuhan gitu. Cara pemikiran mungkin dia Lurus kurang aja. peka juga gitu loh. Oh, Itu nyambung ke polos kayak nggak peka polos itu. kurang peka. Bisa juga karena kan harusnya Hawa sudah banyak memberikan sinyal ya. Iya. Sinyal sampai dia kok jadi bosen gitu Ngerasa kan ya kan. kesepian gitu. Berarti ya setuju Adam tuh nggak peka. Kalau soal perempuan dia polos gak? Wah itu Dia udah mungkin minta lebih duluan. lebih ke feeling ya Ci ya. Feeling Feelingnya kaku gitu loh Ci mungkin ya. kaku. Oh jadi Jadi maksudnya makanya nggak peka gitu Ci. oke. Dia kaku. Iya sih harusnya Adam kaku sih ya. Setuju gak sih? Setuju banget. Kenapa? Kaku karena dia taat banget. Jadi kayak nggak ada ruang untuk dia fleksibel. Aturan dia lurus aja udah orangnya. Nggak bisa nakal ya? Nggak bisa. Bagus dong kalau gitu. Bagus tapi minusnya Hawa kesepian. Ya. Wah ini sulit nih. Serba salah ya. Nggak ada yang bisa memuaskan memang. Terus ada lagi nggak? Mungkin juga Adam bucin kali ya. Bucin. Tapi Nggak apa-apa. bertolak belakang ya Ci. Maksudnya? Bertolak belakang nggak ya Ci? Dia kaku tapi dia bucin. Iya bisa dong. Bisa ya? Bisa dong. Justru kebucinannya yang bikin dia jadi kaku. Oh, Gimana sih? Hawa, harusnya kamu tahu kan Adam seperti apa. Dia jadi Hawa. tapi Adam nggak bisa mengutarakan itu. Mengutarakan kebucinannya. Iya ya Ci. Oh, mungkin ada yang nggak tahu bucin itu apa? Ada nggak sih orang yang nggak tahu bucin itu apa? Oh, gue ingat mungkin lebih ke waktu mereka udah diturunkan dari Taman Tuhan ya. Kan di Divine Series ada tuh kisah lanjutan yang Bang Adam pernah cerita kalau Adam itu sempat mencari Hawa gitu ya. Maksudnya padahal kan emang istilahnya ya udah jelas-jelas Hawa mengkhianati loh gitu, tapi Iya, dia betul. masih setia. Masih menerima. Dia masih setia berarti kan ya itu bisa kita kategorikan bucin. Terus ada lagi nggak karakter lainnya? Penurut kali ya Ci ya. Menurut ya jelas. Karena dia dari awal memang diciptakan untuk melayani Tuhan ya. Betul. Jadi dia yang pasti dia nurut sama atasan Betul. ya. Nurut sama istri juga sih harus kalau bucin ya kan. Setuju. Tapi nggak peka. Iya, beda konteks sih kalau harus peka dengan apa yang istri butuhkan dengan cuma nurut aja. Beda kan? Beda. Lu ngerasa beda nggak Tess? Beda Kak, nggak bisa Kak. Dia pinter sih. Maksudnya gini, dia menguasai banyak hal, tapi dari banyak hal itu nggak ada yang menonjol, rata semua. Kenapa lu bilang kayak gitu? Misalnya kayak Satan gitu. Dia tuh ada beberapa hal yang dia kuasai tapi menonjol banget gitu. Misalnya Jenius. ya jenius gitu. Nah, Adam tuh kayak bilang jenius juga enggak, ya rata aja gitu. Tapi bisa semua hal Tapi dia. bisa. Betul. Karena dia lebih ke ini mungkin, maksudnya rajin belajar. Rajin belajar. Rajin belajar ya. Tekun. Maksudnya kan dari pertama di Al-Quran tadi kan dibilang dikasih tahu Dikasih tahu semua langsung tentang benda-benda, terus dia belajar dan dia tahu tuh bisa tahu, semua bisa. dia sebutin. Berarti memang karakternya tuh rajin belajar. Ya, rajin Buat belajar. rajin belajar ya, mungkin lebih tepatnya dia suka belajar. Tekun lah, Tekun. tekun belajar gitu. Terus kalau dari gue sih, menurut gue tuh dia punya pemikirannya tuh yang lurus-lurus aja. Jadi kayak lebih tepatnya nggak berani nggak sih? Ya itu tadi karena dia aturan penurut, jadi dia nggak terlalu berani amat gitu. Kalau disuruh nekat tuh nggak mau. gitu. Iya, Cari iya. aman. Cari Iya, aman. Iya, cari aman. Adam tuh cari aman berarti. Terus dia nggak suka konflik.
Dia menjauhi konflik. Menjauhi konflik, dia menghindar ya lebih Iya, tepatnya betul, ya. betul. Bukan menyelesaikan konflik loh, menghindari konflik. Benar. Tolong dibedakan. Benar. Oh, kan kemarin sempet masuk juga di postingan Instagramnya Kak Adam Lucius. Waktu itu dia sempet posting di story gitu, ada 7 dosa mematikan kan. Oh. Terus ada Adam tuh di situ dalam kategori dosa kemalasan. Malas, iya. Nah, itu kenapa tuh dibilang malas? Ada yang tahu nggak? Dia hanya mau belajar apa yang dia bisa aja. Yang di luar kapasitas dia nggak ambil gitu biasanya. Kayak kurang ada kemauan gitu ya, Iya. atau apa? Aku nemuin di surat Toha di literasi Al-Quran ayat 115 bahwasanya Tuhan bilang bahwasanya tidak kami dapati kemauan Adam yang kuat gitu di Taman Langit. Jadi itu kayak kehendaknya kurang kuat. Kehendaknya kurang kuat. Oh ya, berarti memang istilahnya karena gini, kalau dari yang kayak kisah Divine Series sempat dikonfirmasi juga sama Bang Adam kalau karena Adam itu kan sebenarnya masih dapat berkah ya. Walaupun dia dihukum, dia masih diberkahi sama Tuhan. Nah, justru karena berkah-berkah itulah yang membuat karakter Adam itu jadi males. Istilahnya, gua nggak perlu susah-susah, nggak perlu yang gimana-gimana, tapi ada aja yang bantu. Ada aja berkah gitu. Jadi kemauan atau kehendaknya itu kurang kuat. Karena istilahnya toh udah lempeng gitu. Hidup gue udah lempeng gitu kan. Ngapain gue usaha capek-capek gitu. Jadinya ya itulah. Kira-kira dari situ asal kenapa ada karakter males itu. Dari DNA awalnya Adam. Gitu. Itu yang menjelaskan sih. Gitu. Dan pas gue coba cek-cek lagi ke orang-orang yang memang di sekitar gue DNA-nya Adam gitu kan, iya sih gitu kan. Tapi nggak mau dibilangin males, nggak mau disalahin. Maksudnya istilahnya nggak mau ngaku. Ya kayak tadi kita balik lagi kan, ya kebanyakan orang Adam dan Hawa dua-duanya itu sama-sama nggak mau ngaku. Jadi kalau misalkan kamu dari tadi ngapain aja, kok cuman gitu-gitu mas? Oh enggak, aku lagi ini kok ini. Ya dia menyangkal semua itu gitu loh kayak gitu. Jadi dibilang malas pasti nggak mau. Dan Adam, ya nggak. Padahal sebenarnya lu lagi leha-leha kan, scroll. Agak susah nyari Adam yang terkenal karena kan tadi Adam itu kan sebenarnya cenderung pasif, cenderung lebih apa ya, nggak terlalu suka tantangan yang kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan Adam itu kebanyakan memang istilahnya kerjanya yang nggak fluktuatif, kerja yang gitu terus rutin sama terus gitu. Makanya jarang ada yang jadi top selebriti atau yang jadi terkenal banget gitu. Karena Adam itu ya gitu. Dia sukanya yang sama terus gitu, yang cari aman. Gitu. Kalau di selebriti gitu kan agak sulit karena itu kan naik turun ya selebriti ya. Kalau lu harus usaha mati-matian gitu kayak gitu kan. Jadi agak susah nyari karakter Adam yang terkenal. Memang rata-rata emang ya jadi karyawan. Kayak gitu. Terus jarang juga kalau pemimpin. Mungkin lebih banyak ke pemuka agama.
salah satunya ada di El Warrior tuh Prof. Menhem Ali, ya itu DNA-nya Adam. Jadi kan istilahnya ya dia lurus-lurus aja gitu, terus Iya. suka damai, Iya, ya damai. suka damai lah gitu, kayak gitu, nggak suka yang rintangan gimana gitu, kayak gitu. Oke, kita masuk ke karakternya Hawa nih. Karakter yang sangat kontroversial sebenarnya. Nah, Atau sebenarnya itu karakter yang gimana ya? Gimana sebagai yang punya karakter dominan dan Hawa? Gimana Tes? Waduh. Lu merasa diri lu kayak gimana sih gitu? Labil sih, Ci. Oh, itu nomor 1 labil ya? Labilnya dari mood gitu, Ci. Moodian. Tergantung mood gitu loh, Ci. Jadi mood swing-nya lumayan ya Iya. gitu. Naik turun gitu. Terus Kalau lagi seneng bisa seneng banget. Kalau lagi ada masalah atau ada kesedihan tuh sedih-sedih banget gitu loh, Ci. Kayak mendramatisir kesedihan gitu loh, Ci. mendramatisir kesedihan. Kalau lu lagi sedih terus lu mendramatisirnya tuh kayak gimana gitu? Lu tunjukin itu ke pasangan lu kah atau siapa gitu kayak gitu, atau lu mendramatisirnya ke dalam? Maksudnya ke diri lu sendiri gitu. Kalau aku sih ke dalam ya, Ci. Oh, ke dalam. Kalau hal lain gimana coba? ada pemicunya nggak sih Kak? Atau Iya, ada triggernya. ada trigger? Misalkan ada suatu masalah gitu kan, Kak. Ada suatu masalah, terus yang diingetin tuh kesedihannya. Painnya. Iya. Itu masalah tuh bukan masalah besar, tapi lu ngerasa jadi besar kalau di lu. Dulu kayaknya aku berpikir seperti itu, Ci. Oh gitu. Jadi dulu lu dramatisirnya tuh kayak gitu ya. Iya. Saya kayak ini masalah biasa aja, tapi buat lu kayak Bener. nggak bisa gitu. Kalau terlalu pakai hati gitu, Ci. Tapi kalau kita coba pikir pakai akal sehat, jadi lebih ke nurun ya. Oh, ya kayaknya udah, gitu. Kelabilan itu. Atau setelah lewat baru lu, oh ternyata gitu doang kok gua. Setelah lewat juga bisa, Ci. Jadi pada saat kejadian Hawa drama gitu kan. Karena dia pakai perasaan tadi, Ci. Kenapa dia dramatisir? Karena dia pakai perasaan. Kayak dirasain gitu, apa-apa dirasain. Apa-apa gitu. dirasain ya. Oh ya, berarti ya sensitif lah ya. Sensitif Iya. banget malah, sensitif Iya. banget kalau dan Hawa. Terus apa lagi sih? Tapi yang aku tahu Hawa itu penghibur sih dia. Menghibur. Di mana dia tuh kayak apa aja jadi Hidup. hiburan. Iya, hidup. Hidup ya. Jadi rame. Jadi rame betul. Harusnya hidup iya sih. Hawa itu kan istilahnya memang diciptakan untuk berkembang biak. Apa sih maksudnya ada Tuhan itu ada perintah untuk Adam dan Hawa kan. Beranak pinak ya. Beranak cucu lah. Beranak cucu. Sorry, salah. Mohon maaf, Beranak cucu. Iya, jadi maksudnya itu Dan memang bertambah. sebenarnya sumber kehidupan. Jadi bisa dikatakan bahwa di mana ada Hawa di situ hidup harusnya. Maksudnya bikin suasana jadi lebih hidup kalau ada Hawa gitu. Yang pasti wajahnya tuh biasanya manis. Cantik manis kayak yang di sini. Ting ting. Terima lu. Gitu. Terus apa ya? Pokoknya memikat hati lah ya Hawa itu karena karakter lembut. Hawa itu lembut ya? Lembut sih. Maksudnya Iya, lembut. Kalau dari kisah-kisah yang kita baca, pernah nggak Hawa ngebentak-bentak? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Langsung belok deh, Ci. Belok. Jadi ya rata-rata Hawa itu lembut dan dia tuh penuh kasih karena waktu di taman Tuhan aja Iya. dia sering ngobrol curhat lah ya sama hewan. Oh berarti suka gosip dong? Suka gosip nggak? Suka-suka. Seperti ibu-ibu pada umumnya. Tapi kakak suka binatang nggak? Maksudnya suka dekat binatang atau kalau pas apa lagi ngedeketin binatang itu kayak ada sense tertarik sama kakak gitu? Kalau dari binatangnya sih aku kurang tahu ya. Tapi aku emang suka binatang. Iya. Tapi nggak pernah dikasih izin untuk pelihara. Iya. Tapi emang suka binatang. Tapi gue yakin Dana Hawa nggak bisa pelihara.
Cuma demennya doang ya sih. Iya, cuma mau ngelus-ngelusnya doang, tapi ngurusin pupnya enggak. Maksudnya gini, gimana ya? Hawa itu kayaknya kurang terorganisir nggak sih? Iya, kurang keteraturan kayak gimana ya? Agak sana sini. Kelabilannya tuh bikin sana sini nggak sih, Tes? Maksudnya kayak awalnya oke, gue mau ngurus ini, tapi bisa tiba-tiba mendadak di tengah jalan lu berubah jadi ngurusin yang lain gitu. Gitu nggak sih? Iya. Kayak jadi gampang gimana? distracted ya. Gampang distracted kan. Jadi kalau gua rasa tuh kayak memelihara hewan kayaknya Nggak telaten ya. ujung-ujungnya nyuruh orang lain. Iya. Pintar meramu nggak sih Kak dia? Ya, Pintar apa ya? Meracik Meracik. apa ya bahasanya? yang pasti harusnya Hawa itu dia kalau di kisah Taman Tuhan dia ngeracik gitu-gitu berarti bisa dibilang pandai masak juga sih, pandai masak atau suka masak. Kalau overthinking udah kayak perasaan itu tadi ya. Oh ya, overthinking. Iya, itu overthinking kayaknya masuk ke itu deh, Kak. Dia dramatisir ya. Dramatisir. Dramatisir. Oh ya, jadi termasuk overthinking juga ya. Iya, maksudnya. Kayaknya banyak banget yang dia pikirin, bercabang-cabang. Tapi padahal penting nggak untuk dipikirin? Bikin capek doang sih. Bikin capek doang. Bikin capek doang. Tapi kalau dia diem nggak ngapa-ngapain pasti gitu. Pikirannya kemana-mana. Absurd. Bener. Sama Hawa ini sih, dia kalau mau apa, itu harus sekarang gitu. Oh, apa ya itu namanya ya? Kayak misalkan, aku lagi pengen ke taman mana hari ini, sekarang. Kalau besok udah nggak mau lagi. Oh gitu. Apa ya? Ego. Ego ya. Ego, iya. Maksudnya kayak egonya tinggi berarti. Harus nurutin apa yang gua mau sekarang gitu. Ya, egonya tinggi berarti. Ya. Ya, itu setuju. Aku setuju. Paling nggak mau ngalah. Iya. Nggak mau ngalah. Pengalaman Kak. Semua teman-teman aku yang Hawa gitu ya. Ya rata-rata mikirin kapan punya pasangan gitu. Kalau nggak apa ya kayak kemana nggak mau sendiri, maunya ditemenin. Kayak gitu. Jadi yang kayak bener-bener kebergantungan dengan orang lainnya tuh besar. Sangat bergantung sama orang lain. Iya. Mereka rata-rata gitu, maunya tuh ditemenin gitu. Sebenarnya lebih ke nggak pengen sendiri aja gitu. Mungkin karena Tesya udah punya pasangan, jadi nggak pusing dia. Paling nambahin dia tuh kayak nggak peduli gitu sama keluarga. Jadi kurang apa ya? Karena dia ego dengan dirinya sendiri, mungkin ke sekitarnya, ke keluarganya tuh dia nggak terlalu dipikirkan. Kalau ke anak, kalau dari kisah Divine Series ya. Kita nggak lagi ngomongin Tesya ya, bukan loh guys, karena kan ada komposisi lainnya gitu. Tapi ini kita ngomong yang dominan Hawa tuh seperti apa. Kalau dari kisah Divine Series itu, Hawa itu memang nggak terlalu, istilahnya nggak telaten ngurusin anak gitu. Jadi kayak memang karena dia lebih mikirin tentang percintaannya dia. Gitu, dia mikirin si Lucifer gitu kan. Jadi anaknya tuh agak terlantar sebenarnya. Karena dia mikirin dirinya gitu, percintaannya gitu, kayak gitulah. Jadi menurut gua Hawa itu kayak seolah-olah butuh banyak me time-nya. Iya. Di antara 7 DNA, dia paling banyak me time-nya. Hati-hati karena DNA Hawa itu sebenarnya ada kecenderungan untuk bisa selingkuh. Wow. Karena rasa kesepiannya itu juga sih. Rasa kesepiannya itu. Jadi tolong pasangan-pasangan yang punya pasangannya DNA Hawa, ingatlah ini. Jangan biarkan dia kesepian. Ditemenin ya Ci ya. Ditemenin, jangan biarkan dia kesepian, didengerin keluh kesahnya gitu. Karena ditakutkan, nah itu dia ketemu sama siklus itu kesepiannya itu, lalu dia berpaling ke Lucifer. Aduh. Adam itu memang harus lebih apa ya? Sabar Ci menghadapi Hawa. Sebenarnya bukan Adam yang harus sabar, semua DNA harus sabar menghadapi Hawa. Iya. Hawa nggak pernah salah. Ya itu gitu kira-kira
DNA Hawa yang dominan. Mungkin gua mau nambahin, ternyata di setiap 7 DNA ini juga punya kebiasaan ini loh, atau hobi tentang makannya itu seperti apa. Kemarin tuh sempet gua ngobrol sama Bang Adam tuh bahwa DNA Adam dan Hawa itu kan sebenarnya memang istilahnya dari taman Tuhan ya. Jadi sebenarnya mereka tuh awalnya tuh sebenarnya makan buah-buahan dan sayur-sayuran awalnya gitu. Iya. Setelah turun ke bumi baru makan daging gitu kan. Nah jadi memang porsi makan sayuran dan buahnya tuh harusnya lebih banyak kalau orang dengan karakter DNA Adam dan Hawa. Nah tapi karena Hawa itu suka meracik, meramu gitu, suka masak gitu ya. Jadi di situ tuh bisa disimpulkan bahwa Hawa ini punya karakter yang dia tuh suka makanan dan minuman manis. Sweet Itu tooth. nggak? Itu bener. Sweet tooth, ya kan? Hawa itu sweet tooth banget karena di sekitar gua juga yang DNA Hawa, teman-teman gua, keluarga gua gitu ya. Manis tuh nomor 1 gitu loh. Iya, Kayak iya, aduh iya, gitu. iya, Padahal iya. padahal sebenarnya nggak boleh makan yang manis-manis gitu, tapi suka banget gitu dengan yang manis-manis gitu. Apalagi cake gitu kan. Iya. Ya, kayak gitu-gitu. Cemilan-cemilan manis lah ya. Iya. Kalau Adam itu, tau gue sih biasa aja sama makan. Bukan yang suka makan, tapi juga bukan yang tidak suka makan gitu Adam. Dia sedang biasanya. Lurus aja. Lurus aja. Terus biasanya dengan yang DNA Adam itu memang cenderung lebih suka makan sayuran biasanya. Nah, tuh kadang-kadang tuh ada yang jadi oh yaudah jadi vegan aja atau vegetarian aja. Itu kadang-kadang Adam tuh punya dorongan untuk makan sayur lebih banyak gitu. Kayak gitu. Terus yang kemarin kita lupa Satan sama Lucifer. Oh, makannya iya. gimana gitu kan. Jadi sebenarnya karena Satan dan Lucifer itu sebelumnya mereka itu dari bangsa jin dan mereka itu asal dari bumi juga, ya kan? Kemudian mereka diangkat ke taman langit gitu, ke taman Tuhan gitu ya, ke langit gitu jadi panitia gitu. Nah jadi sebenarnya mereka itu bagusnya memang makannya tuh 50-50 antara sayuran dan daging, gitu karena memang awalnya mereka udah dari bumi gitu, jadi udah makan daging duluan sebenarnya gitu. Terus tapi waktu di taman Tuhan mereka berubah jadi lebih ke sayur dan buah gitu kayak gitu. Nah jadi 50-50 lah. Dan kalau dari yang kita observasi nih ya, kita kan ada observasi banyak orang ya, maksudnya di anggotaan kita, keluarga kita gitu. Ternyata Lucifer itu suka jajan. Jajan apa sih? Jajan, semua. Terutama ngemil. Lucifer itu paling suka ngemil. Dia ngemilnya apa aja, tapi maksudnya asin dan manis, bukan cuma manis. Jadi Lucifer itu suka semua rasa. Itu pengalaman sih, Kak. Intinya Lucifer suka ngemil. Jadi kalian jangan heran kalau kalian yang merasa punya DNA Lucifer, kok gua jajan mulu ya gitu. Dikit-dikit mikir ngemil gitu. Nah itu juga Lucifer gitu. Tapi kalau Satan itu yang sebenarnya paling
nggak suka makan. Jadi kayak tipe-tipe yang memang dia cuma makan kalau butuh aja. Gitu. Jadi bukan yang tipe sama makanan tuh kayak biasa aja gitu, kayak ya kalau butuh aja baru makan. Makanan adalah alat. Alat gue buat gue hidup aja udah gitu. Sebatas itu. Biasanya nggak terlalu gimana sama makan. Fokusnya nggak ke makanan kalau Satan. Ya udah, dukung terus channel Dewan 12. Kita akan mengulik lagi karakter-karakter yang berikut-berikutnya. Tinggal ada 3 ya, Iya, Asturan, ada. Purba, Nimas ya. Oke, dan sampai ketemu di next konten.